Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita mulai doa pagi hari ini dengan membaca kitab Amsal 25. Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehudia. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tatanya untuk kebenaran. Janganlah berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat, jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam. Kemurahan Tuhan jikalau kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, yang selalu menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami akan menaikkan syukur, kami akan bernyanyi, memuji Engkau, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah ini. Kau lawat setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Amin. Kami rindukan Engkau selalu menyertai kami, kemanapun kami berada. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Mari Tuhan, Kau pakai kami
Tuhan, Kau berikan kami keberanian untuk mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Bapa. Kau berikan kesatuan hati pada kami saat kami memuji dan menyembah-Mu. Dan kami rindukan hadirat-Mu melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidupnya tak menentu, arah tujuan, dalam tangan mereka tersimpan
kasih Tuhan. Banyak orang di luar sana yang tidak mengerti keselamatan di dalam Yesus. Saya mengajak pagi ini, ingat mereka, doakan mereka, supaya mereka selamat seperti kita. Jikalau ada saudara dekat, doakan mereka supaya mereka percaya dan menerima keselamatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Keselamatan ini juga buat mereka Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mari Tuhan, selamatkan mereka sebagaimana Kau selamatkan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Naikkan pujian dari awal Bapak Ibu. Haleluya, katakan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik ya Bapa. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Pagi yang indah ini Tuhan. Kami Tuhan boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami hendak mendengar sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kami, Bu Anes Maria. Kiranya Engkau urapi lidah bibirnya Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan. Kami haus akan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu adalah kekuatan perisai hidup bagi kami ya Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Materikan firman-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami sambut akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Elin dan tim Praise and Worship pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada pada pagi ini. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ini cuaca semakin panas ya. Hati-hati, jaga kesehatan. Ini saya juga agak batuk ini ya. Tapi biarlah kita boleh terus menguatkan hati kita untuk kita boleh mendekat kepada Tuhan dan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita mengambil satu tema saat menghadapi lawan. Saat menghadapi lawan, saya mengambil dari Mazmur pasal 59 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Lalu kemudian nanti kita akan membacanya secara bertahap ya. Baik, kita akan melihat membaca lebih dahulu dalam Mazmur pasal 59 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mazmur 59 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud. Ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa, ya Tuhan. Aku tidak bersalah, merekalah yang lari dan bersiap-siap. Mari mendapatkan aku dan lihatlah. Engkau Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Engkau, pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya. Cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Ayat 8. Tetapi engkau Tuhan menertawakan mereka. Engkau mengolok-ngolok segala bangsa. Mari kita yang percaya firman Tuhan, kita berkata amin. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan kemudian dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, latar belakang penulisan Mazmur pasal 59 dijelaskan di ayat yang pertama, dikatakan bahwa ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia, yaitu membunuh Daud. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali dikejutkan dengan satu kenyataan, bagaimana orang yang dulunya begitu dekat dengan kita, membela kita, melindungi kita, bisa tiba-tiba menjauh dari kita, meninggalkan kita, dan kemudian melawan kita. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Kita ingat semua siapa Daud, seorang gembala domba
yang diutus oleh ayahnya untuk menengok kakak-kakaknya yang sedang maju perang bersama dengan Raja Saul melawan orang Filistin. Karena lama ya peperangan ini tidak ada kabarnya, makanya ayah Daud yaitu Isai mengutus Daud untuk mencari tahu bagaimana keadaan kakak-kakaknya ini sambil membawa makanan. Tetapi ternyata ketika Daud sudah menjumpai kakak-kakaknya beserta dengan para pasukan tentara Israel bersama dengan tentara Filistin, ternyata yang terjadi bukan peperangan, tetapi seorang yang mewakili dari kerajaan Filistin ini, yaitu Goliat, ya, raksasa ini sedang menantang duel orang Israel. Nah, kita tahu semua ceritanya bagaimana tidak ada seorang pun dari orang Israel berani menghadapi tantangan ini. Daudlah yang kemudian pada akhirnya maju, dan atas kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, Daud bisa menumbangkan Goliat, bahkan membunuh Goliat dengan pedang Goliat sendiri. Wah, ini peristiwa yang sangat besar, menghebohkan. Bapak Ibu, kalau Tuhan ingin meninggikan seseorang ya, gampang sekali. Kalau itu sudah waktunya. Kita nggak usah meninggi-ninggikan diri, nggak usah mengangkat-ngangkat diri kita. Tuhanlah yang mengangkat. Dan ini terjadi. Bagaimana tidak ada seorang pun yang tidak mengenal siapa Daud. Sehingga dikatakan kemudian Saul membawa Daud kemanapun Saul itu maju perang. Bahkan Daud ini dijadikan sebagai kepala prajurit. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dipromosikan. Tuhan mempromosikan. Tetapi Bapak Ibu, itulah Tuhan seringkali mempromosikan orang itu bukan ya biasa-biasa, tapi tinggi sekali. Sehingga akhirnya bisa menjadi satu masalah juga ya. Dan inilah yang dialami oleh Daud. Ketika pada suatu kali menang perang, lalu kemudian disambut oleh rakyat, termasuk di dalamnya ada para wanita, memberi pujian, menyanyi sambil menari. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa puluhan ribu. Wah, disitulah ya ego daripada Saul sebagai seorang raja, arogansi, kesombongan. Saul itu naik ya, dan dia tiba-tiba dari seorang yang sayang, seorang yang membutuhkan Daud ya, menjadi tiba-tiba berubah. Menjadi benci, iri hati, dan takut. Jangan-jangan tahta ini akan diambil ini oleh Daud. Sehingga dengan cepat saudara berbalik, Saul ingin membunuh Daud. Nah, disinilah saudara bagaimana Daud menjadi satu objek ya daripada kebencian daripada Saul, orang yang terpenting pada saat itu di kerajaan Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Daud meresponi semuanya ini saat menghadapi lawan? Apa yang dia lakukan? Apakah dia membalas? Wah, bodoh sekali juga kalau membalas ya, karena kekuatannya kecil sekali. Pasti sia-sia. Tetapi kita lihat saudara ya, hal yang pertama yang dilakukan oleh Daud adalah dia menjadikan Allah sebagai tempat mengadu. Tempat dia mencurahkan isi hati. Jadi, saudara-saudara, inilah yang Daud lakukan. Bagaimana dia berkata, Tuhan, Engkau melihat musuh-musuh itu seperti anjing yang melolong. Mana berani saudara kalau dia bilang terang-terangan ya, tapi dia ngomong apa adanya. Tuhan lihat, musuh-musuhku, lawanku itu seperti anjing yang melolong di tengah malam, seharusnya tidur, ini terus cari kesempatan mengelilingi kota. Untuk apa? Untuk melenyapkan Daud. Dikatakan saudara, bukan saja mereka benar-benar begitu tekun ya, tetapi juga melakukan satu serangan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara
mental. Bapak Ibu, seringkali kekalahan kita terjadi, saudara, diawali kekalahan secara mental. Ketika kita tidak tahan mendengar ejekan, sindiran, atau fitnahan, ya, atau kata-kata penghakiman, kata-kata fitnah juga. Jadi saudara, inilah yang dilakukan oleh Saul dan para tentaranya. Sesungguhnya dikatakan mereka menyindir dengan mulutnya, mencemooh, menghina. Ya, jadi saudara, inilah yang dilakukan oleh Daud, yang mencurahkan isi hati. Betul-betul saudara, dia dalam keadaan yang sangat terjepit, nyawanya benar-benar ada di ujung tanduk. Lawannya adalah, dikatakan di ayat 4 itu ya, orang-orang yang perkasa. Orang-orang yang benar-benar terlatih untuk berperang. Siapa Daud? Daud hanya seorang prajurit, ya. Walaupun dia sudah diurapi menjadi seorang raja, tetapi saudara, kenyataannya secara de facto, ya, dia masih seorang prajurit. Saul masih menjadi seorang raja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, betul-betul keadaan yang sangat terjepit dan menyesakan. Disitulah Daud datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya. Dia mengadu, Tuhan lepaskanlah aku Tuhan. Engkau melihat orang-orang ini betul-betul berniat ingin menghancurkan aku. Mereka seperti anjing yang melolong di sepanjang malam, gak pernah berhenti, terus ingin melenyapkan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan ejekan-ejekan, dengan hinaan-hinaan. Dan Daud betul-betul berperkara di hadapan Tuhan ketika dia berkata di ayat 4, Tuhan, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa. Jadi Bapak Ibu, memang pada saat Daud dikejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, Daud masih belum menikah ya. Jadi belum ada peristiwa perzinahan di situ. Sehingga Daud bisa berkata, aku tidak melakukan pelanggaran apa-apa, aku tidak berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara, dari bagian yang pertama ini kita belajar dalam hidup ini, bahwa seringkali persoalan, masalah datang tidak semata-mata karena kesalahan kita, atau karena pelanggaran dosa yang kita buat. Tentu di atas 60% saudara, setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia lebih banyak adalah karena dosa, pelanggaran, atau kesalahan atau kelalaian kita sendiri. Selebihnya saudara, seringkali Tuhan izinkan keadaan yang tidak membela kita, manusia yang meninggalkan kita, ada rasa iri hati, ada mungkin juga ketika orang-orang betul-betul sudah karena terpaksa, ya, seperti yang dilakukan oleh tentaranya Saul. Coba, kan ikut-ikutan karena mereka adalah bawahan. Wah, ya udah, atasannya begitu, ya ikut aja. Padahal apakah sesungguhnya para tentara Saul ini membenci Daud? Saya kira tidak. Ya, cuma dalam satu posisi di mana mereka tidak bisa memilih. Dan disinilah saudara Daud dalam keadaan yang sangat terjepit, dia menjadikan Tuhan sebagai tempat curahan hati. Kita teringat akan seorang wanita ya dalam Alkitab bernama Hana. Ketika dia juga disudutkan, dihina, diejek oleh madu suaminya. Karena suaminya memilih seorang wanita lagi cuma dengan satu alasan, supaya bisa punya keturunan. Disitulah madu daripada suaminya ini, Penina ini, terus-menerus menekan, mengejek. Saudara, mungkin membunuh bukan dengan pedang secara jasmani, tapi dengan perkataan. Itu sebabnya ada orang berkata bahwa kata-kata itu lebih kejam, katanya ya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, tidak jarang saudara, di dunia media sosial, para netizen Indonesia ini cukup terkenal saudara sebagai seorang yang gampang sekali mengeluarkan kata-kata hujatan, kata-kata kritikan yang sangat menjatuhkan. Awalnya wah disanjung-sanjung, tapi begitu ada yang nggak seneng, udah langsung dibantingnya, langsung dihakimi, langsung dihina, luar biasa. Dan tidak jarang kalau orang tidak kuat ketika membaca,
ulasan-ulasan, komentar-komentar itu, lalu kemudian saudara menusuk hatinya, bikin stres, bikin depresi, ya, bikin ada kebencian, ketakutan, dan akhirnya bisa juga saudara menghancurkan kesehatan secara mental. Dan kita mendengar beberapa waktu yang lalu bagaimana artis-artis, aktor dari Korea ya bisa bunuh diri sudah hanya karena gara-gara ungkapan-ungkapan dari para netizen ini. Tentu itu bukan satu-satunya akar persoalan ya, pasti ada akar persoalan yang lain, itu hanya dijadikan sebagai satu pemicu aja yang terakhir ya untuk menghancurkan dirinya. Nah, hari ini ketika saudara menghadapi lawan, apakah itu dari dalam keluarga, yang tiba-tiba iri hati, kamu kok keluar negeri terus, kok enak ya, kamu kok ganti mobil, kamu kok jalan-jalan terus, kamu kok enak banget ya, suamimu kok begitu baik, begitu murah hati. Wah, kamu kok enak, baru aja masuk gereja udah pelayanan, udah dipilih begini-begini, sudah iri hati. Ya, bisa terjadi bukan hanya di dunia pekerjaan, tapi di dunia pelayanan juga. Bahkan di tengah-tengah lingkungan kehidupan saudara ya, tetangga-tetangga. Jika saudara tiba-tiba rumahnya dibagusin, wah saudara ganti mobil, wah bisa menimbulkan iri hati juga loh. Ketika saudara tampil terus di media sosial dengan dandanan-dandanan atau mungkin dengan barang-barang mewah yang dipakai terus berganti. Wah, bisa memunculkan juga orang bukan respect dan kagum, tapi dalam hatinya bisa ada iri hati dan dengki. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sedang menghadapi dunia sosial sekeliling kita yang dari zaman dulu ternyata sampai sekarang tidak berubah. Sebab akar masalahnya adalah dosa. Dari nenek moyang kita, kakek moyang kita, kalau kita membaca kisah Kain dan Habel, ya, bagaimana Kain sang kakak bisa iri hati kepada adiknya sendiri sampai membunuh. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi realita dan persoalan-persoalan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar ketika kita bisa mengantisipasi, menghindari, baik. Tapi kalau kita nggak bisa menghindari, apa yang harus kita lakukan? Curahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai tempat saudara mengadu. Ya, kalau saudara punya sahabat yang baik yang dapat dipercaya, bisa menyimpan rahasia, ya boleh mencurahkan isi hati. Dia rohani, boleh. Tapi seringkali curahkan isi hati kepada orang lain, kepada teman, bukannya menyelesaikan masalah, waduh tambah runyam, tambah panjang, tambah lebar, tinggi dan dalam tuh ya, sehingga memperparah. Itu sebabnya curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Ini juga yang dilakukan oleh Hana. Dia berdoa dan hasil dari curahan isi hati sampai dia bernasar kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan Hana. Nah, sekarang mari kita melihat di bagian yang kedua. Setelah kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, mari kita membaca dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur pasal 59 ayat 9 sampai 16. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasamu, dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap di dalam kecongkakannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dalam geram, habisilah, sehingga mereka tidak ada lagi. Supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja mereka datang kembali.
Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Saudara, hal yang kedua yang dilakukan Daud saat menghadapi lawan, setelah dia mencurahkan isi hati, Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dia berkali-kali berkata, Tuhan adalah kota benteng. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita menghadapi lawan, menghadapi persoalan kesesakan, kita mencari pertolongan manusia. Kita cari backing yang lebih kuat. Ya. Tadi Saudara, kita cari bolo, kira-kira kayak begitu ya. Kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita mengandalkan kekuatan manusia. Kita mengandalkan kekuatan orang-orang yang lebih tinggi dari kita, punya jabatan, punya pengaruh dan sebagainya untuk melindungi kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang mengandalkan kekuatan manusia. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang menghadapi lawan yang jauh lebih kuat ya, seperti yang dialami oleh Daud, saudara-saudara sekalian, benar-benar sepertinya itu membuat seorang itu sangat panik. Aduh, gimana ini? Ya, kalau kekuatan lawan kita ini ya cuma biasa-biasa aja, mungkin seimbang dengan kita. Wah, kita mungkin bisa cari perlindungan dari orang yang lebih tinggi. Tetapi kalau orang itu sudah jauh lebih tinggi dari kita, seperti Daud ya, waduh, yang membenci dia iri hati, seorang raja yang punya puncak kekuasaan yang tertinggi. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya apa yang dilakukan oleh Daud adalah satu sikap yang sungguh kita harus contoh dan teladan. Dia minta perlindungan kepada Tuhan. Dia setelah berperkara kepada Tuhan, Tuhan aku loh, apa kesalahanku? Kenapa aku alami kayak begini? Dia curahkan isi hati. Setelah itu dia berseru berdoa, meminta Tuhan menjadi benteng kehidupannya, melindungi untuk sungguh-sungguh menjauhkan dia dari segala serangan daripada lawan-lawan. Apakah itu sudah secara fisik atau secara kata-kata. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di dalam satu kepanikannya ya, kekhawatiran yang ada di dalam Daud sampai berkata, Tuhan habisi aja mereka itu, sehingga enggak ada lagi. Ya, kalau kita bahasanya mungkin, Tuhan biar engkau ajalah yang membalas. Pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Kita jangan membalas dengan tangan kita, dengan kekuatan kita. Tetapi betul-betul saudara, menjadikan Tuhan adalah pelindung utama kita. Ketika kita menjadikan Allah sebagai benteng kehidupan, Bapak Ibu Saudara, bayangkan yang menjadi benteng kehidupannya adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengadakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dia yang ada menjadi benteng, menjadi bagian paling depan. Saudara ingat bagaimana Daud sering menggambarkan dirinya sebagai domba. Tuhan adalah gembala. Ketika kemudian sudah istilah ini diambil oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik rela menyerahkan nyawa. Dan sudah sekarang masih dalam konteks Yohanes pasal 10, Yesus sebagai gembala yang baik. Yesus berkata, aku adalah pintu. Bapak Ibu, menarik sekali bahwa pintu itu benar-benar menggambarkan ketika seorang akan masuk dan keluar harus melalui pintu. Dan pada zaman dulu, saudara, ketika para gembala ini mencari rumput untuk domba-dombanya, dengan satu keadaan situasi di Timur Tengah yang
Sangat sulit, saudara, rumput tidak seperti di Indonesia. Maka seringkali para gembala ini harus meninggalkan rumahnya, keluarganya untuk mengembara, untuk mencari rumput. Dan di mana mereka menginap, kalau ada goa, mereka akan masuk ke dalam goa. Nah, goa itu kan tidak ada pintu, saudara. Di mana gembala itu tidur? Gembala itu menjadi pintu. Ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, menyerahkan nyawanya. Aku juga adalah pintu. Saudara, gembala tidur di depan pintu. Sementara domba-domba ada di dalam goa. Sehingga ketika malam hari tertidur, ada binatang buas ingin menyerang, ingin memakan, membunuh domba-domba. Siapa yang akan melindungi yang pertama? Itulah sang gembala yang menjadi pintu. Bukankah ini satu pengertian yang luar biasa, saudara ya? Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai benteng. Saudara, satu kota zaman dulu harus punya benteng. Supaya apa? Supaya ketika lawan datang, maka saudara bisa dilihat dari atas, wah ada musuh datang. Dan tidak mudah, saudara, kota yang punya benteng yang kokoh dan kuat akan diruntuhkan. Tidak mudah ya, karena harus melewati itu dulu. Bapak Ibu, apakah yang menjadi benteng kehidupan saudara, perlindungan? Ada orang yang menjadikan benteng perlindungannya adalah uang. Pokoknya kalau ada uang, bereslah semuanya. Sudah akan dikecewakan. Jika menjadikan benteng perlindungan kita adalah uang. Memang sudah manusia membutuhkan uang. Tetapi uang bukan segala-galanya. Ada saat, saudara-saudara sekalian, ketika orang punya uang, tetapi dia tidak bisa menyembuhkan sakit penyakitnya. Dia tidak bisa menyelesaikan persoalannya. Karena uang tidak setia, saudara. Uang adalah mamon yang tidak setia. Berbeda dengan Tuhan yang sungguh setia, bahkan menyerahkan nyawa pun dia sudah lakukan. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita? Daud memiliki satu teladan untuk kita contoh, saudara. Menjadikan Tuhan betul-betul sebagai benteng, bagian yang paling depan. Kita sebagai domba, mari kita jadikan Yesus adalah pintu untuk betul-betul saudara kita mendapatkan rasa aman. Keluar masuknya, saudara, dia adalah pintu bagi kehidupan kita. Dia adalah sungguh-sungguh perlindungan kita di tempat yang maha tinggi. Kita ketika hidup benar di hadapan Tuhan, maka saudara, benar-benar dia menjadi satu pokok keselamatan di dalam kehidupan kita. Mari benar-benar kita jadikan Yesus pelindung utama kita, benteng, kota benteng kehidupan kita. Sekarang mari kita melihat yang ketiga, yang terakhir. Saat menghadapi lawan, mari kita membaca Mazmur 59 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Terus, ya tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ayat 17 kita baca lagi. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat kita menghadapi lawan, saat kita menghadapi orang-orang di sekeliling kita yang mungkin nggak senang dengan kita, tanpa kita sadari, aduh dia nggak senang, ada apa ini ya? Aku salah apa ya? Kira-kira sudah begitu. Kalau saudara salah ya cepat-cepat bertobat, cepat-cepat minta maaf. Tapi kalau saudara nggak salah, nah inilah saudara yang kita bisa lakukan seperti yang Daud lakukan.
Setelah kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan, kita menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai benteng perlindungan kita, Dia yang ada di bagian yang paling depan. Nah, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan. Bapak Ibu Saudara, ketika dia berkata ya di ayat yang ke-17, aku mau menyanyikan kekuatanmu, sehingga pada waktu pagi aku bisa bersorak-sorai. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dia harus melarikan diri ke goa-goa, meninggalkan orang tuanya, ketakutan. Soalnya orang kalau sedang menghadapi persoalan, menghadapi lawan yang ingin membunuh, ingin menghadang, dia jadi DPO ini. Kira-kira bisa tidur nggak ini? Wah, sulit sekali ya. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Yang ada adalah ketakutan, kepanikan. Aduh, mesti bagaimana ini? Resah, gelisah, stres. Tetapi lihat Bapak Ibu, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, Daud berkata apa? Nanti aku bisa tidur, walaupun tidak tulis di situ ya, tetapi kata, aku pada waktu pagi mau bersorak-sorai. Berarti malamnya udah bisa tidur dulu dong, baru paginya bisa bangun mengucap syukur dan bersorak-sorai. Karena kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah melindungi sepanjang malam bisa benar-benar Tuhan sertai. Beberapa kali Daud mau dibunuh, dia harus bersembunyi di goa-goa. Walaupun saudara Tuhan memberikan satu kesempatan, beberapa kali kesempatan untuk Daud bisa membalas. Tapi Daud tidak melakukan semuanya itu. Bapak Ibu, betapa Daud sungguh-sungguh menjadikan contoh di dalam kehidupan kita. Di tengah segala kelemahan, keseluruhan hidup Daud, ada kelemahan, ada dosa, ada kekurangan. Tetapi apa yang kita bisa lihat, sikapnya yang betul-betul attach, menempel kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Hanya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, itu memampukan kita mengucap syukur. Mengapa orang tidak mampu mengucap syukur? Karena saudara ketakutan, dan yang saudara, aduh nanti kalau kayak begini bagaimana? Kalau sakitnya tambah berat bagaimana? Nanti kalau sampai kemudian saya dikalahkan bagaimana? Kalau saya dihancurkan bagaimana? Nah, saudara, itu saudara tidak bisa melihat dengan mata iman bahwa Yesus ada di depan, menjadi benteng, menjadi pintu dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian itu menggerogoti dan menggerus kekuatan dalam hidup kita. Tapi kalau kita menjadikan Yesus betul-betul sebagai sumber kekuatan kita, maka apa yang terjadi, saudara sekalian, betul-betul memampukan kita untuk mengucap syukur. Memampukan kita untuk memuji Tuhan, bersorak-sorai. Ya kekuatanku bagimu, aku mau bermazmur. Pujian itu kan hasil dari hati yang percaya kan, saudara? Hati yang menghargai, hati yang menghormati. Ya kekuatanku, aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allah dengan kasih setia. Bapak Ibu, Daud dikenal sebagai seorang yang berkenan kepada Tuhan. Karena dalam segala keadaan, dia belajar untuk terus-menerus memuji-muji Tuhan, mengucap syukur. Di dalam salah satu mazmurnya dia berkata, sehari 7 kali aku memuji-muji Engkau. Itu menggambarkan, saudara, bukan hanya secara kuantitas ya, tetapi menggambarkan bagaimana itu adalah gaya hidup untuk senantiasa bersyukur. Berapa banyak saudara ketika menghadapi kesesakan, menghadapi lawan, kita komplain, mungkin kita mungkin membalas, mencaci maki, kita mungkin sudah mengutuki orang itu. Tapi hari ini Bapak Ibu, jika kita mau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, benteng kehidupan kita, mari kita pakai cara Tuhan, God's way, not your way. Cara Tuhan, bukan cara manusia. Jangan kita playing God. Jangan kita bermain seakan-akan kita adalah Tuhan. Tapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yesaya 40 ayat 31.
ayat terakhir saya baca. Tetapi orang-orang, Yesaya 40 ayat 31. Sudah, Noel? Oke. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, bukankah itu yang dilakukan oleh Daud juga? Ketika di tengah segala kesesakan, lawan yang menghadang, mengejar dia seperti anjing yang melolong di sepanjang malam. Menjebak, ingin menjerat. Saudara-saudara sekalian, dia menanti-nantikan Tuhan. Jangan menanti-nantikan musuh, saudara ya. Seringkali ketika kita bangun pagi, persoalan belum selesai, yang kita ingat, yang kita nantikan, waduh, hari ini jangan-jangan ada masalah ini. Nah, itu namanya saudara jagai hal yang buruk terjadi. Tapi mari kita lakukan, saudara, menanti-nantikan Tuhan. Kita konsentrasi, memuji Tuhan, berdoa, menanti-nantikan Tuhan. Kita meletakkan semua kesesakan kita, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus berkata, mari datang kepada pikulah kuk bersama-sama dengan aku. Hanya Yesus, saudara, yang mau menanggung persoalan bersama dengan kita dan memberi jalan keluar. Seringkali saudara punya sahabat yang baik, istri yang baik, suami yang baik, atau teman yang baik, ya, mau bersama-sama saudara, tapi dia juga nggak bisa apa-apa kan? Ya paling cuma mendamping. Tapi Yesus, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, dia bukan hanya menyertai kita di tengah kesesakan, dia bisa memberikan jalan keluar. Dan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, kita akan diperbaharui. Kita tidak akan stres, tidak akan depresi, sehingga orang berkata, waduh, hadapi kayak begitu, dia tetap tenang. Tenangnya apa? Bukan karena minum obat tenang. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan. Sehingga seperti Raja Wali sudah ketika badai datang, dia tidak terbang di bawah badai. Dia terus menjadikan badai, membuat dia terbang semakin tinggi, semakin tinggi. Sehingga badainya ada di bawah, cuma lihat aja. Tidak ada satu burung bisa terbang di atas badai. Hanya Raja Wali. Firman Tuhan tidak secara kebetulan menjadikan orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang kuat seperti Raja Wali. Bukan masalahnya belum selesai, badainya belum selesai, tapi dia bisa terbang di atas badai dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus Immanuel menyertai kita. Amin. Nah, mari Bapak Ibu yang ingin didoakan, sebelum saya doa berkat, mari angkat tangan saudara, bawa setiap pergumulan doamu kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan kami diangkat, menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami. Tuhan, Engkau yang tahu paling dalam apa yang menjadi seruan doa kami. Ada ibu-ibu yang sedang berdoa untuk anaknya, supaya kembali kepada jalan Tuhan, melayani Tuhan. Ada yang berdoa untuk suami, ada yang berdoa untuk istri. Tuhan, apapun yang menjadi doa, Tuhan menjawab, memberi hikmat. Kami percaya bahwa tidak ada satu doa ini kembali dengan sia-sia. Demikian juga mereka yang berdoa Tuhan untuk anak-anaknya di masa yang akan datang. Tuhan yang menyertai. Terima kasih kemarin juga Happy Family School boleh mewisuda anak-anak SMA. Tuhan, biar masa depan mereka betul-betul Tuhan yang atur, Tuhan yang pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang sedang sakit juga Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Dan kuasa bilur Yesus tutup, bungkus, lindungi setiap anak-anakmu Tuhan, jauhkan dari semua virus, kuman, bakteri, penyakit apapun, tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin.